Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling berat jadi seorang akademisi psikologi adalah ketika harus menjelaskan soal tes ya. Biasanya pertanyaan yang umum muncul adalah, punya kisi-kisi atau kunci jawaban psikotes nggak? Atau kira-kira susah nggak ya ngerjain psikotes ini? Punya tips dan trik nggak ketika mengerjakan tes-tes psikologi tertentu? Nah, ini yang ingin saya bahas lebih lanjut, bahwa sebetulnya mengerjakan tes-tes psikologi itu kita tidak perlu persiapan yang macam-macam, karena ada berbagai jenis tes psikologi. Jadi kalau ditanya psikotes, tes psikologi, itu sebetulnya berbagai jenis, berbagai macam, dan masing-masing beda. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kayak gini, kalau tes sidik jari emang bisa ngelihat kepribadian seseorang? Saya pernah dites tanda tangan, saya pernah dibaca tulisannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seputar tes-tes seperti itu ingin saya coba jawab secara utuh di video ini. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini pengen tahu seperti apa sebetulnya tes-tes psikologi itu, prinsip-prinsipnya, dan bagaimana cara bekerjanya tes psikologi, yuk simak video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, dan subscribe jika teman-teman belum ya. Please, klik like dan subscribe jika teman-teman belum. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. Kalau ngomongin soal tes atau psikotes, pasti sebetulnya nggak akan terlepas dari alat ukur psikologi. Nah, kalau ngomongin alat ukur, pasti nggak akan lepas juga dari konsep pengukuran ya. Jadi kita harus bisa ngebedain antara pengukuran dengan menghitung atau perhitungan. Kalau ngitung ya kita tinggal ngitung doang, tapi kalau ngukur kita harus betul-betul tahu objek yang diukur apa. Objek yang diukur harus tahu apa dan bagaimana cara mengukurnya, barulah kita menentukan alat ukurnya apa. Di metode penelitian ini hal yang paling penting ya. Setelah kita punya sampel, setelah kita punya tujuan, setelah kita punya pertanyaan, kita mau ngukur pakai apa? Maka pengukuran dan alat ukur itu punya tempat tersendiri dalam psikologi. Nah, pada pertemuan kali ini saya menekankan referensi utamanya pada pengukuran psikologi dari Crocker dan Algina tahun 86 ya, sangat klasik tapi masih relevan, dan juga Cada tahun 2009. Oke, pengukuran itu apa sih? Jadi dalam bahasa Inggris, pengukuran itu sama dengan measurement ya, yaitu assignment of numbers to object or events according to some rules ya. Jadi measurement itu angka terhadap objek atau kejadian yang bergantung dari aturan yang ditetapkan ya. Jadi angka-angka yang kita berikan pada objek atau kegiatan atau kejadian berdasarkan aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan. Maka aturan-aturan inilah yang penting banget dalam pengukuran ya. Ada 3 hal penting nih, 3 kata kunci dalam pengukuran, yaitu objek atau event ya, kejadian atau objek yang diukur ya. Yang diukur itu apanya ya, misalkan atributnya ya, atau misalkan fenomenanya. Apanya nih yang akan diukur? Yang kedua, assignment of number, adanya angka yang disematkan sebagai simbol ya. Makanya sebetulnya pengukuran itu kental sekali dengan metode yang kuantitatif ya. Dan yang ketiga kata kuncinya adalah rules atau aturan pemberian angka. Kenapa kok angkanya harus diberikan seperti ini, seperti itu, dan jenis skalanya. Maka beda banget ya, mengukur itu dari pengertiannya ini beda banget sama menghitung. To measure itu different than to count ya. Ngukur beda sama ngitung, gitu. Dan yang tak ketinggalan, yang paling penting dari pengukuran adalah bahwa mengukur selalu butuh alat ukur ya. Kalau hitung tidak selalu butuh alat hitung, tapi mengukur signifikan sekali peran dari sebuah alat ukur. Maka penting untuk bisa betul-betul memastikan keberadaan, keandalan alat ukur. Oke, kita masuk ke jenis pengukuran ya. Jadi setidaknya ada 2 jenis pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran fisik ya. Biasanya objeknya itu langsung dapat diamati.
atau istilahnya tangible atau overt ya, kita bisa melihatnya langsung. Jadi kalau pengukuran fisik itu gampang dilihat dan objek yang diukurnya kasat mata. Misalkan berat badan, badannya ada sehingga kita bisa ngukur. Oh, dengan porsi badan segini ternyata berat badan kamu segitu ya. Atau golongan darah, kita bisa memunculkan darahnya untuk kita cek kadar gula dan macam-macam. Sehingga pengukurannya bisa disebut sebagai pengukuran yang bersifat langsung. Jadi jenis pengukuran fisik sifatnya itu sifat langsung, yaitu angka langsung dikenakan pada objek. Kita bisa lihat objeknya dan angka itu langsung kita kenakan pada objek yang kita ukur. Nah, berbeda dengan pengukuran fisik, pengukuran psikologis itu beda. Objeknya tidak dapat diamati langsung atau yang disebut dengan intangible atau covered, yaitu ada dalam diri manusia. Kita nggak bisa secara langsung mengamatinya, alias tak kasat mata atau covered tadi ya. Misal, emosi, kreativitas, inisiatif, dan leadership. Sehingga pengukurannya bersifat tidak langsung. Tidak langsung, maksudnya gimana? Jadi angkanya itu dikenakan pada kemunculan indikasi dari perilaku. Jadinya kita nggak bisa langsung ngukur apa yang ingin diukur, tapi melalui indikator-indikatornya, melalui hal-hal yang menjadi tanda, ciri, atau indikator kemunculan hal yang ingin kita diukur. Makanya sifatnya jadi tidak langsung. Nah, karena tidak langsung dalam mengukur ukuran yang jenis psikologis, maka apa yang perlu dilakukan? Kalau kata Crocker dan Algina, kalau ingin mengukur di jenis pengukuran psikologi, maka inilah yang harus dilakukan, step by step yang harus dilakukan. Pertama, tentukan dulu tingkah laku yang akan diukur. Emang kita mau ngukur apa? Gitu. Lalu, cari psychological trait, atribut, atau konstruk berdasarkan teori. Jadi kita cari nih, kita mau ngukur misalkan kreativitas. Oke, berdasarkan teori yang dulu atau orang-orang sebelumnya yang ngomongin soal kreativitas, kira-kira menjelaskan kreativitas itu seperti apa ya? Kalau sudah menjelaskan seperti apa, kita punya yang namanya definisi konseptual atau DK. DK itu merupakan psychological trait, atribut, atau construct berdasarkan teori dari hal yang ingin kita ukur. Jadi kalau kita tadi pengen ngukur tingkah laku kreatif seseorang, maka di psychological trait construct kita dapat definisi konseptual berdasarkan teori-teori sebelumnya apa itu kreativitas. Gitu. Selanjutnya, kita cari atau membangun definisi operasionalnya. Tentunya di dalam definisi operasional ini harus konkret seperti apa kira-kira kita mengukur apa-apa yang ingin kita ukur. Jadi nanti indikatornya harus mulai dimunculkan. Kira-kira apa dimensi indikator dari alat ukur yang ingin kita ukur? Jadi kalau tadi mau neliti kreativitas, kan udah dapet tuh konstruknya, definisi konseptualnya, maka kita turunkan, kita breakdown, kita jadikan konkret jadi ciri-ciri atau indikator yang lebih sederhana, yang mudah diteliti dan mudah dilihat secara kasat mata. Setelah dapat indikatornya, kita tentukan sampel-sampel tingkah lakunya dalam bentuk item. Apa itu item? Kata Kaplan dan Sekuzo, item is a specific stimulus to which a person respond overtly. Jadi sebetulnya item itu adalah spesifik stimulus. Stimulus yang spesifik di mana kalau orang mendapatkan stimulus itu dia akan meresponnya itu sesuai dengan hal-hal yang ingin kita ukur. Responnya itu respon indikator dari definisi operasional yang ingin kita ukur. Maka this response can be scored or evaluated. Jadi, ketik item ini akan membuat orang atau partisipan yang mengisi item itu merespon sesuai dengan perilaku yang ingin kita ukur. Dan susunan item ini kita jadikan alat ukur. Jadi alat ukur itu sebetulnya item-item yang terorganize untuk mengukur perilaku yang ingin kita ukur. Begitu ceritanya.
Walaupun cara-caranya sudah dijelaskan dengan manis sekali dan mudah di diagram yang sebelumnya, tetapi ternyata ada masalah-masalah dalam pengukuran psikologis menurut Sada. Yang pertama, karena indirect measurement akan sulit bagi kita untuk secara precise, secara pasti untuk mengklaim bahwa yang kita ukur itu tepat. Jadi ya agak sulit untuk betul-betul bilang bahwa inilah yang benar. Karena ya tadi ini indirect. Karena indirect pastinya ada hal-hal yang mungkin harus kita kontrol, kemudian harus kita pikirkan dan harus kita pertimbangkan sebelum betul-betul menyampaikan fakta bahwa ya inilah yang tepat gitu. Yang kedua adalah lack of absolute zero, bahwa sulit sekali untuk dapat nilai nol yang mutlak. Artinya keberadaan nol itu kan tidak ada. Nah, agak sulit kita mendapatkan asumsi bahwa ini tuh betul-betul bisa mengukur apa yang akan diukur, karena ya tadi si pengangkaannya masih bersifat subjektif ya. Ya karena unsur psikologis ya kita nggak betul-betul kayak ngukur jalan, misalkan 1 meter itu yang memang 1 meter, maka kalau 0 meter itu tidak ada sama sekali. Nah, kalau di psikologi kan nggak bisa gitu. Kalau dibilang nggak ada rasa, bukan berarti rasanya nol sama sekali, tapi ya mungkin ada tapi nggak muncul. Katakanlah nggak punya atau nggak marah. Apakah nggak marah itu nol? Berarti sama sekali nggak punya marah. Enggak kan, dia punya marah, tapi pada saat kejadian itu marahnya nol. Maka nolnya bukan absolute zero, bukan nol yang mutlak. Problem yang ketiga adalah measure of sample behavior, not the complete behavior. Yang kita lakukan itu reduksi, artinya mencoba untuk mengcapture bagian terkecil dari perilaku yang sebetulnya kompleks. Jadi sebetulnya masih meragukan atau masih butuh penjelasan lebih lanjut apakah sampel perilaku ini memang bisa menyimpulkan keseluruhan perilaku. Itu juga masalah-masalah yang harus diatasi dalam pengukuran psikologis. Yang keempat adalah lack of sufficient stimulus atau response threshold. Yakin stimulus item ini bakal menghasilkan respon yang sesuai, atau bisa jadi ternyata satu stimulus bakalan menghasilkan banyak respon yang sebetulnya itu banyak jenis alat ukur lain. Nah, ini yang harus kita kontrol betul-betul dan seringkali jadi masalah dalam penelitian psikologis. Yang kelima adalah uncertainty dan desirability involved in human response. Kadangkala kalau dikasih stimulus, suka ngejawabnya pengen bagus, pengen bener, pengen tampil sempurna. Apakah kamu buang sampah tiap hari? Ya karena pengen dilihat rajin dan bersih, maka jawabannya iya. Itu namanya desirability. Atau uncertainty ketika orang yang gak sadar akan dirinya, bisa jadi gak kenal sama dirinya, diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara mandiri dan kontemplatif. Kayaknya agak susah kalau kayak gitu. Maka poin 5 ini juga lumayan jadi masalah yang harus diatasi ketika kita melakukan pengukuran psikologis. Lalu yang keenam adalah variability of human attributes over time. Tiap orang beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan lebih lanjut apalagi terkait dengan cara dia merespon stimulus-stimulus dalam bentuk item-item yang sudah diberikan. Maka ini nih, pengukuran varians menjadi kunci utama, tapi tetap aja gak bisa betul-betul mengumumkan manusia yang sebetulnya atributnya sangat-sangat bervariasi. Yang ketujuh, tentunya problem of quantification. Apakah angka-angka yang kita berikan memang mampu menjadi simbol yang merepresentasikan kualitas sebetulnya dari yang ingin kita ukur. Itulah 7 masalah dalam pengukuran psikologis menurut CADA 2009. Nah, dari masalah-masalah tadi, makanya bagaimana sih membuat alat ukur yang baik? Atau kita mulai dengan syarat alat ukur yang baik itu seperti apa? Yang pertama, harus terstandarisasi dan baku. Artinya, prosedurnya harus seragam, baik dalam administrasi dan scoring tes. Soal administrasi bukan berarti soal daftar-daftar dan bayar-bayar ya. Nanti akan lebih jelas saya jelaskan di beberapa slide berikutnya. Yang kedua, objektif.
yaitu bebas dari penilaian subjektif pemeriksa tes. Jadi gimana caranya? Tidak ada penilaian subjektif yang multi-interpretasi dari hasil ujian atau dari hasil tes. Yang ketiga, reliable. Hasilnya konsisten dalam kondisi yang sama. Jadi kalau nilai aku 7 saat ini, harusnya nanti juga dites lagi. Nggak akan jauh-jauh dari nilai 7. Yang keempat, valid. Hasil mengukur apa yang ingin diukur. Jangan sampai yang ingin diukur X, malah yang diukur Y. Ingin diukur emosi, yang diukur malah tentang kesetiaan. Jaka sembung, nggak nyambung. Yang kelima, soal norma. Jadi alat ukur yang baik itu punya pedoman dalam menginterpretasi hasil. Jadi dalam menjelaskan dan mendeskripsikan kesimpulan dari apa yang sudah dihasilkan dari alat tes harus punya pedoman yang jelas. Jangan sampai hasilnya ini malah bergantung dari interpretasi subjektif lagi. Sama aja bohong. Nah, sekarang kita mulai masuk ya. Kira-kira tes psikologis itu ada apa aja sih? Dan yang kayak bagaimana? Gitu, ternyata tes psikologis itu ada 4 ya. Dilihat dari 1, tingkah laku yang diukur. Dilihat dari administrasinya. Dilihat dari bentuk responsnya. Dan dari batas waktunya. Nah, dari tingkah laku yang diukur dibagi 2. Ada ability test atau tes kemampuan. Ada juga personality test, ya, atau tes kepribadian. Dan ability test sendiri juga dibagi lagi. Ada prestatif, ya. Jadinya nanti akan dikompetisikan, nilainya siapa yang lebih bagus. Ability test soal bakat, jadi dia punya potensi seberapa tinggi, lalu bisa dioptimalkan dengan cara apa. Dan juga ada ability test itu intelijensi, kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah-masalah yang khusus dan spesifik, namanya intelijensi. Gitu. Juga ada yang disebut dengan personality test atau tes inventory dan proyeksi. Kalau personality test inventory, jadi si partisipan itu ditanyain banyak pertanyaan yang kecenderungannya A, B, C, banyak dari berbagai sudut pandang, skenario, macam-macam. Biasanya alat tesnya punya item soal yang banyak banget. Gitu, itu inventory. Kalau proyeksi, personalitasnya itu, jadi dia diminta untuk mengerjakan sesuatu sebagai proyeksi atau gambaran atau cerminan dari kepribadiannya. Biasanya proyeksi itu pakai gambar ya. Tes menggambar pohon, ngegambar orang, tulis tangan, macam-macam gitu. Nah, kalau tes sidik jari ada di mana ya? Ability test, personality test, yang mana ya? Kayaknya enggak deh. Tapi itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya ada tes psikologis yang administrasi. Cara mengadministrasikan tes psikologis. Yang pertama ada individual test, yaitu tesnya dilakukan secara individu, jadi orang per orang. Sementara ada juga yang cara mengadministrasikannya, artinya cara dia mengerjakan itu classical atau group test. Jadi yang dites banyakan dalam waktu sekaligus. Nah, yang ketiga dari bentuk responnya. Ada paper pencil test, artinya dia ngerjain pakai kertas atau pakai pulpen ya. Ada juga oral test, artinya dia ditanya dan dia ngomong ya, ngejawab pertanyaan langsung. Dan ada performance atau non-verbal test yang dikasih simulasi atau alat-alat ketika saat pengetesan. Itu bentuk respons. Dan juga tes psikologis juga ada berbatas waktu. Ada yang power test, kuat-kuat ya, intinya semakin kuat semakin bagus. Ada juga speed test yang durasinya dibatasin ya. Itu dia jenis-jenis tes psikologis. Mudah-mudahan teman-teman ngelihat ini jadi lebih paham tentang masing-masing alat tes. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tes psikologis. Kalau ada pertanyaan soal misalnya, apa iya tes sidik jari bisa untuk memprediksi kepribadian atau ngetes kepribadian? Kira-kira bisa nggak ya secara metodologis? Coba cek lagi. Emang tes sidik jari masuk ke jenis pengukuran psikologis? Bukannya itu termasuk jenis pengukuran yang fisik ya?
Jadinya kayaknya nggak nyambung deh kalau ngomongin kepribadian. Apalagi kalau ngomongin kepribadian, itu kan pilihannya ada dua nih. Inventory yang dia dikasih pertanyaan yang banyak, biasanya soalnya yang minimal aja ada di 30-40 soal. Atau proyeksi, dia diminta menuliskan atau menggambarkan sesuatu. Kayaknya sidik jari bukan deh, nggak nyambung. Kalaupun mau maksa-maksa bisa bahwa sidik jari itu nyambung sama kepribadian, kayaknya orang yang bilang nyambung dan maksa itu nggak lulus mata kuliah metodologi penelitian atau barangkali memang bukan orang psikologi. Itu menurut saya ya. Kita boleh debat loh. Ini kajian ilmiahnya gitu teman-teman. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat manfaat dan tahu apa pentingnya dan juga seperti apa jenis dan hal-hal teknis terkait dengan tes psikologis. Di pertemuan yang akan datang, kita mungkin akan mulai mengulik bagaimana cara memastikan alat ukur itu valid dan reliable beserta hitung-hitungannya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.